Di balik kabut, Bukit Gombel Semarang, legenda tentang Wewe Gombel hidup sebagai bisikan yang tak pernah reda. Ia bukan sekadar arwah, melainkan bayangan luka yang bangkit dan menjelma menjadi sosok mengerikan. Merengkuh anak-anak terlupakan dengan kasih semu yang menyesatkan. Saat seorang bocah hilang dan kembali dengan misteri di matanya, tawa lirih itu masih menggema di balik gelap malam. Apakah Wewe Gombel benar-benar pergi atau hanya menunggu anak lain yang kembali diabaikan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Langit malam di lereng Bukit Gombel. Semarang tampak berat. Awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menerangi desa kecil di bawahnya. Angin bertiup kencang membuat pohon bambu di pekarangan rumah berderak-derak seperti ada yang mengetuk dari dalam batangnya. Sesekali, suara anjing menggonggong panjang, melengking, lalu mendadak terhenti seakan dicekik sesuatu yang tak terlihat. Di rumah kayu sederhana, di ujung desa, seorang anak bernama Irfan duduk termenung di teras. Bocah berusia 9 tahun itu memeluk lututnya, menahan tangis. Seharian ia dimarahi ayah dan ibunya karena dianggap malas membantu. Padahal ia hanya ingin bermain sebentar. Orang tuanya sibuk dengan ladang dan pasar, seringkali lupa menatap wajah anak mereka dengan kasih sayang. "Kalau kau terus malas, tidak akan ayah kasih makan," bentak sang ayah sebelum masuk ke kamar, meninggalkan anak itu sendiri. Irfan menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada cambuk. Ibunya pun tak kalah dingin. Sejak pagi, ia hanya mengomel, menyuruh Irfan membantu mencuci, memikul air, atau menjaga adiknya. Jika Irfan menolak, yang datang hanyalah bentakan. Malam itu, rumah yang seharusnya memberi rasa aman justru menjadi tempat paling asing. Irfan menunduk, merasakan dadanya sesak. Kenapa mereka tak pernah tersenyum padaku lagi? Apa aku memang anak nakal? Pikirnya. Pelan-pelan ia berdiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. Pagar bambu di depan rumah dikuaknya. Udara malam yang lembab menyapa tubuhnya yang kecil. Tanpa tujuan, ia melangkah meninggalkan rumah. Jalan tanah yang ia lalui sunyi. Hanya suara desah angin yang bersentuhan dengan dedaunan. Semakin jauh ia berjalan, semakin pekat pula kabut yang turun dari bukit. Malam semakin larut, bulan pucat seakan bersembunyi di balik awan. Irfan berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya menuju jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalan menuju Bukit Gombel. Saat itulah ia mendengar suara. Samar, seperti bisikan dari balik pepohonan. "Irfan!" Bocah itu berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang yang menari di terpa angin. Langkahnya gemetar. Namun, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih lembut. "Irfan, sini, nak." Suara perempuan, penuh kelembutan, laksana belayan seorang ibu yang lama hilang. Irfan menelan ludah. Matanya mencari asal suara itu, dan di antara kabut tipis ia melihat sesuatu. Bayangan seorang wanita berdiri jauh di depan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya tinggi, dan seolah memancarkan cahaya samar. "Ibu," lirih Irfan. Sosok itu mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar Irfan mendekat. Angin berhenti. Malam seakan membeku. Hanya ada Irfan, jalan setapak, dan perempuan misterius itu yang menunggu di ujung gelap. Irfan melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Hingga suara ibunya yang asli, suara yang biasa memarahinya, terdengar samar dari kejauhan, memanggil dari dalam rumah. "Irfan, Irfan."
"Masuk, nak, sudah malam." Irfan berhenti. Kedua suara itu saling bertabrakan di dalam kepalanya. Suara ibunya yang penuh amarah dan suara lembut wanita asing itu yang terasa begitu hangat. Bocah itu menoleh ke arah rumahnya. Lampu minyak masih menyala redup di dalam. Cahayanya berkelip ditiup angin. Namun hatinya bergetar ketika mendengar lagi suara lembut dari kabut. "Ayo Irfan, ikut ibu. Kau tidak perlu menangis lagi." Dan malam pun retak. Irfan, bocah kesepian yang haus kasih sayang, akhirnya melangkah ke arah sosok itu. Sosok wanita itu membawanya naik semakin tinggi ke bukit. Meski malam kelam, jalan terasa terang. Irfan melihat sebuah rumah tua berdiri di tengah hutan. Anehnya, rumah itu dipenuhi bunga aneka warna yang mekar indah di tengah kegelapan. "Ibu sudah menunggumu Irfan. Mulai sekarang, kamu tidak akan sendiri lagi," ucap perempuan itu sambil tersenyum. Irfan masuk ke rumah tersebut. Di dalamnya ada banyak mainan, makanan hangat di atas meja, dan ranjang empuk dengan selimut wangi. Tidak pernah ia merasa senyaman itu. Namun, di sela-sela kehangatan itu, Irfan mulai menyadari sesuatu. Saat ia melihat lebih dekat, makanan yang dihidangkan ternyata hanya dedaunan kering. Mainan yang ia pegang adalah ranting-ranting patah, dan selimut empuk itu hanyalah kumpulan kain usang berdebu. Irfan terdiam. Ketika ia menoleh, wajah wanita itu berubah. Rambutnya semakin kusut, matanya melotot besar, gigi runcingnya menyeringai. Tubuhnya tinggi besar dengan dada menjuntai panjang, menyerupai makhluk dari mimpi buruk. Dialah Wewe Gombel, arwah perempuan cantik yang semasa hidupnya bernama Ratna. Dia meninggal secara tragis akibat tekanan sosial dan perbuatan keji di masa hidupnya. Dia disiksa, dihina, dan dihukum karena tidak memiliki keturunan, terusir dari rumahnya. Pada akhirnya, karena putus asa, di bawah sebuah pohon besar di lereng Bukit Gombel, Ratna menghilangkan nyawanya sendiri. Malam demi malam, arwahnya gentayangan dengan rupa menyeramkan. Rambut panjang kusut menutupi wajah, mata besar melotot merah, kulit pucat kehijauan, dan dada menjuntai panjang. Ia menculik anak-anak yang ditelantarkan, yang diabaikan, atau yang disakiti orang tuanya. Mereka ia rawat, ia beri kasih sayang semu yang tak pernah ia rasakan semasa hidup. Dan malam ini, bisikan lembut yang memanggil nama Irfan hanyalah awal dari jeritan panjang masa lalu yang belum selesai. Pagi menjelang, orang tua Irfan panik bukan main. Irfan tidak ada warga berbondong-bondong membantu mencari, menyusuri sawah, sungai, hingga hutan. Namun, hasilnya nihil. "Ini pasti ulah Wewe Gombel," kata beberapa warga. Tetua desa, seorang lelaki tua berjanggut putih bernama Mbah Sastro, berdiri di tengah kerumunan. Tongkat kayu di tangannya bergetar pelan. Matanya yang keriput menatap kedua orang tua Irfan dengan tajam. "Kalian, apakah kalian sering memarahi anak kalian, membiarkannya sendirian, menelantarkannya?" Ayah Irfan menunduk, dadanya naik turun. Ibu Irfan menangis semakin keras. Kami sibuk Mbah. Kami tidak sempat." "Sempat atau tidak, seorang anak tetap butuh kasih sayang," potong Mbah Sastro dengan suara berat. Wewe Gombel tak mencelakai anak. Ia hanya mengambil mereka yang diabaikan. Jika kalian ingin Irfan kembali, kalian harus menyesali perbuatan kalian dan berubah lebih baik pada anak suasana hening. Hanya suara burung gagak yang berputar di atas bukit, suaranya serak memekakan telinga. Menjelang senja, ketika pencarian tidak membuahkan hasil, Mbah Sastro memutuskan sesuatu. "Kita harus melakukan ritual permintaan maaf. Hanya itu jalan satu-satunya mengambil dia." Di bawah pohon beringin tua yang dianggap angker, warga berkumpul. Dupa dinyalakan, asapnya membubung ke langit merah darah. Sesajen berupa nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air sedang diletakkan di bawah pohon. Orang tua Irfan berlutut, wajah mereka penuh tangis. Suara ibu Irfan bergetar, hampir tak terdengar. "Anakku, maafkan ibu. Ibu salah, ibu lalai. Kembalilah, nak. Ibu janji,
tidak akan lagi membentakmu, tidak akan lagi meninggalkanmu. Ayah Irfan menunduk, suaranya serak. Maafkan Bapak Irfan, Bapak terlalu keras. Bapak janji akan berubah. Mbah Sastro menutup mata, melantunkan doa-doa Jawa kuno. Suaranya lirih, namun dalam, seakan menggema sampai ke dasar bukit. Hening, angin berhenti berhembus, dedaunan tak bergerak, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Tiba-tiba, dari arah bukit terdengar tawa panjang. Suara perempuan, tinggi, melengking, bercampur dengan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Hi 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 hi. Warga desa terdiam. Ibu Irfan gemetar, tangannya menggenggam dupa yang hampir jatuh. Itu suaranya, bisiknya. Mbah Sastro menghela napas panjang. Wewe Gombel sudah mendengar. Sekarang kita hanya bisa berharap ia berbelas kasih. Tapi ingat, ia bukan sekadar hantu. Ia adalah luka lama yang tak pernah sembuh. Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama, atau dia akan datang kembali. Malam itu, seluruh desa dicekam ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah. Lampu minyak menyala di setiap jendela. Doa dipanjatkan di setiap hati. Namun, di tengah kegelapan, jauh di dalam hutan, seorang anak kecil bernama Irfan masih terjebak dalam pelukan hangat dari sosok yang bukan ibunya. Sebuah kasih yang menenangkan, tapi sekaligus menjerat. Wewe Gombel mengusap kepala Irfan, suaranya lirih, nyaris seperti nyanyian Nina Bobo. Tidurlah, nak, di sini kau aman. Tak ada yang akan memarahimu, tak ada yang akan meninggalkanmu. Irfan menutup mata sebentar, namun tiba-tiba ia mendengar suara samar dari luar kabut, suara tangis. Irfan, pulanglah nak. Maafkan ibu. Irfan membuka mata. Ia mendengar suara ibunya, menagis terseduh. Wewe Gombel mendesis pelan. Senyumnya memudar, berganti tatapan garang. Jangan dengarkan mereka. Mereka tak pernah menyayangimu. Aku, satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Irfan terdiam. Air matanya jatuh. Hatinya terbelah dua. Ia ingin percaya pada suara ibunya. Tapi, pelukan ini begitu hangat. Dari luar, suara Mbah Sastro bergema, diiringi doa dan lantunan mantra. Kembalilah, nak. Dengarkan panggilan darahmu. Dengarkan kasih sejati ibumu. Kabut di luar rumah berputar. Bayangan ibunya muncul samar. Tubuhnya gemetar, tangannya terulur, wajahnya penuh tangis. Irfan, ibu di sini nak. Pulanglah. Irfan menutup telinganya, menangis keras. Wewe Gombel memeluknya lebih erat. Dadanya yang menjuntai membungkus tubuh Irfan. Aku ibumu sekarang, hanya aku. Namun di saat yang sama, suara ibunya yang asli menusuk hatinya dengan kejujuran penuh luka. Maafkan ibu, nak. Ibu telah lalai. Tapi tidak ada yang lebih sayang padamu selain ibu kandungmu sendiri. Irfan gemetar. Ia melihat bayangan samar tangan ibunya. Perlahan, ia meraih bayangan samar itu. Tangannya menembus kabut, mencari kehangatan yang nyata. Wewe Gombel menjerit marah. Rumah bunga bergetar, bunga-bunga layu, makanan busuk, dan dinding kayu runtuh satu persatu. Suara lolongan anjing menggema, bersahut-sahutan dengan jeritannya. Tidak, kau milikku. Kau tidak boleh pergi. Irfan berteriak keras. Tidak, aku ingin pulang. Dengan sisa tenaga, ia meraih tangan ibunya. Seketika itu pula, tubuhnya terlepas dari pelukan dingin Wewe Gombel. Sosok menyeramkan itu meronta. Tubuhnya melengkung aneh, lalu pecah menjadi kabut hitam yang lenyap di telan malam. Dan rumah bunga runtuh, menyisakan hanya gubuk tua berlumut, dengan Irfan tergeletak pingsan di dalamnya. Pagi kembali menyelimuti desa. Kabut perlahan menyingkir, memberi jalan pada cahaya matahari yang temaram. Di tepi bukit, warga desa berkumpul. Mereka terhenyak ketika melihat seorang lelaki tua, Mbah Sastro, berjalan menuruni hutan dengan tubuh kecil di gendongannya. Irfan, suara ibunya pecah, berlari sambil menangis. Ia meraih anak itu, memeluknya erat-erat. Anakku, syukurlah kau kembali. Irfan masih lemah, tubuhnya pucat,
napasnya terengah. Namun matanya terbuka perlahan, menatap ibunya. "Ibu," bisiknya pelan. "Aku dirawat seorang ibu. Dia bilang dia sayang padaku." Tangisan pecah, bukan hanya dari ibunya, tapi juga dari warga desa yang ikut menyaksikan. Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah. Orang tua Irfan benar-benar menepati janji. Mereka tak lagi membentak, tak lagi mengabaikan. Mereka menyayanginya dengan penuh perhatian, seakan takut kehilangan lagi. Namun, sesuatu masih membekas dalam diri Irfan. Setiap malam, ketika ia terlelap, Irfan sering terbangun karena mendengar suara lembut itu lagi. "Tidurlah, nak. Ibu masih di sini." Irfan memeluk gulingnya erat-erat. Ia tahu, meski kembali ke pelukan ibunya, Wewe Gombel tidak pernah benar-benar pergi. Kisah itu terus berbisik di antara warga desa. Ada yang percaya Wewe Gombel hanyalah arwah penuh dendam. Ada yang bilang ia adalah pelindung anak-anak yang terabaikan. Namun, satu hal pasti, setiap kali seorang anak menangis karena dimarahi atau dibiarkan sendirian, tawa itu kembali terdengar di kejauhan. Dan siapapun tahu, itu adalah peringatan.